teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Anita Tabita Labok, NIM 2023 93005, Prodi PGSD. Di sini saya membuat bahan ajar untuk UTS, dan bahan ajar yang saya ambil yaitu dari bab 4 dengan tema Aku Peduli Lingkungan untuk kelas 2 SD. Dan di sini ada capaian pembelajarannya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengenal karakteristik dan ciri-ciri fisik lingkungan rumah dan sekolah sebagai bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyebutkan contoh perilaku dan sikap yang menjaga lingkungan sekitar serta mempraktekkan di rumah dan di sekolah. Di sini juga terbagi menjadi 3. Teman-teman bisa melihat sendiri. Ini yang pertama, melalui kegiatan mengidentifikasi dana lingkungan tempat tinggal, peserta didik dapat menunjukkan sikap bersyukur terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, melalui gambar dana bagian luar bagian bangunan, peserta didik dapat menyebutkan dan menggambarkan batas-batas wilayah bagian utara, selatan, timur, dan barat dari rumah. Dan yang berikut, melalui penganalisa lingkungan rumah tangga terdekat, peserta didik dapat menggambar dana rumah tetangga terdekat bagian utara, selatan, timur, dan barat. Di sini pembelajaran ada terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pembelajaran 1, mengidentifikasi dana lingkungan tempat tinggal, menganalisa video dana rumah dan menyimak cerita. Pembelajaran kedua yaitu siswa akan menggambar dana bagian luar bagian bangunan rumah, mengamati dan menjaga kebersihan bagian luar bangunan rumah, mengamati lingkungan sekitar rumah. Dan yang pembelajaran yang ketiga yaitu menganalisa lingkungan rumah tetangga terdekat, praktik kebersihan lingkungan rumah. Oke, itu untuk capaian pembelajarannya. Sekarang kita masuk ke slide yang kedua, yaitu pengenalan tokoh karakter. Di sini ada percakapan. Hai, namaku Dido. Aku adalah anak yang suka kebersihan. Aku baru saja pindah rumah di depan rumah si Udin. Aku mempunyai adik perempuan yang masih TK. Jawab yang satunya. Hai, kenalin, namaku Udin. Aku adalah tetangga rumah Dido. Rumahku berada di depan rumah Dido. Oke, di sini kita akan masuk di slide yang ketiga, pengenalan tokoh karakter. Halo, namaku Susanti. Aku sangat suka membaca buku cerita. Aku juga suka berkebun dengan ibuku karena di rumahku terdapat banyak tanaman bunga. Yang satunya, halo, namaku Loli. Aku sangat suka menggambar berbeda dengan Susanti. Aku termaksud anak yang periang, bukan pendiam. Slide yang berikutnya yaitu pengenalan tokoh karakter. Ini adalah nama Dido. Ia sangat cantik dan juga baik. Mama Dido sangat suka memasak dan juga suka menjaga kebersihan serta kerapian rumah. Sedangkan yang ini adalah ibu guru Dido atau ibu guru di sekolah. Sekolahnya Udin, Dido, Susanti, dan Lol. Lol itu Loli ya teman-teman. Ibu guru baik hati dan menyenangkan. Ibu guru juga suka mengajak kita untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, kita berpindah ke slide berikutnya. Ini adalah sebuah percakapan antara 3 teman. Yang pertama yaitu, hehehe, iya tadi nungguin ayahku. Dido, kamu baru berangkat, bisanya
berangkat. Biasanya kamu selalu berangkat pagi sebelum kami datang. Kita pindah ke slide berikutnya, itu membersihkan lingkungan sekolah, termaksud salah satu kegiatan cinta lingkungan sekitar dengan menjaga kebersihan agar lingkungan sekitar kita tetap bersih dan nyaman. Oke, untuk slide yang ke-8, percakapan dimulai dari Dido. Hehehe, oke, kita mengajarkan tugas kelompok di rumahku ya. Lalu pindah ke bagian yang greeting. Bagaimana kalau kita mengajarkan di rumah Dido? Sekalian kita lihat rumah barunya Dido. Untuk slide berikutnya, wah, kita sudah sampai teman-teman, ini adalah rumahku, kata Dido. Kata si Lili, wah, nyaman dan bersih ya lingkungan rumah kamu. Oh iya, sebelah selatan rumahku itu memang tidak ada orang yang menempati. Kalau sebelah utara itu toko Pak RT, lalu di depan rumah itu ada rumahnya Udin. Dido, kata Susanti, kenapa suasana rumah tetangga sebelah selatan dan rumah kamu itu sepi? Memangnya tidak ada orang yang menempati rumah itu? Itu pertanyaan Susanti sebelum Dido menjawabnya. Oh iya, enak ya, rumah Udin dekat dengan rumah Dido, jadi bisa bermain sama-sama. Ya, aku biasanya sering bersama di rumah Dido ataupun bermain di rumahku. Baiklah, mari kita masuk teman-teman. Ini adalah ruang keluarga. Biasanya aku dan keluarga berkumpul di bagian bagaimana kalau kalian mengajarkan tugas kelompok di sini saja. Nanti setelah kita selesai mengajarkan tugas, kita lanjut berkeliling lagi. Gimana? Setuju nggak? Oke, setuju. Mari kita kerjakan tugas sekarang teman-teman. Wah, ide bagus tuh. Aku setuju. Oke, siap. Mereka pun mengajarkan tugas kelompok di rumah keluarga hampir 1 jam, dan mereka mengajarkan tugas itu. Setelah itu mereka akan melanjutkan berkeliling rumah Dido. Siap Dido, akhirnya tugas kita selesai juga. Mari teman-teman kita lanjutkan berkeliling lagi. Rapi dan nyaman sekali ruang tamu. Pasti Dido selalu menjaga kerapian dan kebersihan. Ini benar sekali, Susanti. Aku setiap hari selalu melihat Dido membantu ibunya membersihkan rumahnya. Wah, rajin sekali kamu Dido. Memang benar apa yang katakan, kamarmu sangat nyaman dalam keadaan bersih. Iya Dido, salam kenal semuanya. Maaf ya Tante, baru bisa bertemu kalian karena Tante baru pulang dari pasar. Mama kenalin, kata si Dido. Mama kenalin, ini teman-teman Dido. Nama Susanti, Loli. Kalau Udin pasti Mama sudah tahu. Iya Tante, salam kenal juga. Tidak apa-apa, kami juga selesai mengajarkan tugas, tinggal keliling rumah barunya Tante dengan Dido. Hehehe, boleh kan Dede, Tante? Oke teman-teman, di sini ada percakapan masih berlanjut. Kita langsung berpindah saja ke slide ke-20. Nah, kita harus di sini ibu gurunya mereka berempat. Nah, kita harus rajin membersihkan lingkungan rumah kita agar bersih, seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian menyapu lantai rumah dan halaman agar bersih. Lalu mengepel lantai agar tidak ada debu atau kotoran yang menempel, dan jangan lupa kali punya
taman, maka jagalah taman bunga kita dengan cara rajin menyiram dengan air. Oke teman-teman, setelah kita membaca percakapan antara siswa mereka berempat di atas bersama ibu guru dan ibunya Dido, sekarang di sini ada berpindah kepada soal latihan, di mana soal latihannya itu ada 5. Yang pertama itu sebutkan kegiatan apa saja yang Dido dan mamanya dilakukan agar rumahnya bersih dan nyaman. Yang kedua, sebutkan nama ruangan apa saja yang ada di dalam rumah Dido. Yang ketiga, di mana rumah letak si Udin? Di mana? Ayo. Oke. Dan yang keempat, di mana letak rumah kosong dalam cerita Dido dan kawan-kawan? Dan yang kelima dan pertanyaan yang terakhir yaitu sebutkan kegiatan apa saja yang biasanya kamu lakukan di rumah untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitarmu. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Untuk jawabannya saya sudah siapkan lembar jawabannya yang kosong. Silakan teman-teman mengisinya di sini. Di sini ada kata-kata motivasi, yaitu bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke media ajar yang saya buat. Di sini masih bab 4 kelas 2 SD, yaitu judulnya masih sama, Aku Peduli Lingkungan. Disusun oleh saya sendiri, Anita Tabita Labok, NIM 2023-93005. Oke, kita masuk saja ke media ajar yang saya buat. Yang pertama yaitu, tahukah kalian apa itu lingkungan? Saya ibu. Lingkungan itu tempat tinggal ibu, ada rumah, sekolah, pohon, dan hewan. Percakapan antara Sinta dan Rudi. Sinta, wah, halaman sekolah kita jadi kotor ya, banyak sampah berserakan. Balasnya Rudi, iya, tadi waktu istirahat banyak teman yang buang bungkus jajanan sembarangan. Balasnya Sinta, padahal tempat sampah sudah disediakan ya. Rudi, iya, kalau begini halaman jadi tidak enak dipandang dan bisa bau. Balasnya Sinta, benar, kita harus peduli dengan lingkungan sekolah kita. Balasnya si Rudi, ayo kita ajak teman-teman untuk gotong royong membersihkan halaman. Balasnya Sinta, setuju, kalau semua peduli lingkungan, sekolah kita akan pasti lebih bersih dan nyaman. Tujuan dari percakapan yang tadi adalah, yang pertama, menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Artinya, siswa diharapkan mengerti alasan mengapa lingkungan harus dijaga kebersihannya, misalnya agar tidak bau, tidak banjir, dan supaya sehat. Jadi, siswa bukan hanya tahu jangan buang sampah sembarangan, tetapi juga paham manfaatnya. Yang kedua, membaca dan memahami isi percakapan sederhana tentang peduli lingkungan. Maksudnya di sini yaitu siswa bisa membaca teks percakapan dengan lancar dan memahami isinya, seperti siapa yang berbicara, apa yang dibahas, dan pesan apa yang disampaikan. Ini membantu melatih kemampuan membaca dan berpikir kritis anak. Dan yang ketiga adalah menunjukkan sikap peduli lingkungan di sekolah dan di rumah. Tunjukkan supaya siswa tidak hanya tahu, tetapi juga melakukan tindakan nyata seperti membuang sampah pada tempatnya, ikut membersihkan kelas, atau menanam pohon di rumah.
Jadi siswa belajar bersikap baik dan peduli terhadap lingkungan mereka masing-masing. Oke, kita masuk ke yang terakhir, yaitu kesimpulan dari media ajar di sini, yaitu kita harus peduli terhadap lingkungan dengan cara menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, dan ikut merawat lingkungan di sekitar kita. Lingkungan yang bersih membuat kita sehat, nyaman, dan senang belajar. Terima kasih. Oke teman-teman dan Pak dosen, mungkin itu saja presentasi bahan ajar dan media ajar saya. Sekian dan terima kasih.